sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, sayati alan nasi sanawatun khodda'ah, akan datang pada kamu tahun-tahun yang penuh kedustaan yang menimpa manusia. Sayati alan nasi sanawatun khodda'ah, yaitu yusaddaqu fihal kadhib, orang-orang yang jujur yang didustakan, orang yang jujur, orang yang benar yang didustakan. Wa yukadzibu fihas shadiq, dan orang-orang pendusta yang dibenarkan, yang dipercaya. Kemudian wa yu'tamanu fihal qain, dan amanat yang diberikan kepada orang-orang yang khianat. Jadi amanat itu diberikan oleh orang-orang yang justru sebagai pengkhianat. Wa yukhawwinu fihal amin, dan orang-orang yang jujur yang dikhianati. Wa yantiqu fihar ruwaibito, dan ruwaibito yang dituruti bicaranya. Berkata para sahabat, wa mar ruwaibito ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan ruwaibito itu ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tafitu fi amril ammah, yaitu orang-orang yang bodoh yang ikut mengurusi urusan orang banyak, urusan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul aliyyil azim. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti pengajian pada malam hari ini. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman wajib untuk mensyukuri akan segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kamu pandai mensyukuri nikmat Allah, pandai mendayagunakan segala apa yang dikaruniakan Allah, maka Allah akan menambah daripada nikmat itu. Wa la in kafartum, dan jikalau kamu mengkufuri, mengingkari, dan tidak pandai mendayagunakannya, inna azabi lasyadid, sungguh azab Allah sangat pedih. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu peristiwa ada seorang sahabat Rasulullah yang mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Dikatakan mempunyai keistimewaan yang luar biasa karena
jika sahabat-sahabat yang lain jika bertanya kepada Rasulullah, yang ditanyakan itu adalah sesuatu yang sangat menggembirakan dan membahagiakan di dalam hidup. Tetapi sahabat yang satu ini jika bertanya kepada Rasulullah, yang ditanyakan itu adalah sesuatu yang tidak mengenakkan dan menyusahkan di dalam hidup. Ketika ditanya, mengapa kamu berkata seperti itu? Dengan harapan, ya Rasulullah, pada suatu saat nanti jika saya menghadapi kondisi yang seperti itu, saya sudah mendapatkan jawaban untuk menghadapinya. Sahabat itu adalah Hudzaifah radhiyallahu anhu. Pada suatu hari, hadirin, Hudzaifah ini bertemu dengan Rasulullah. Kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, kita ini kan sudah pernah mengalami zaman jahiliyah, zaman yang penuh dengan kemaksiatan, zaman yang penuh dengan kemungkaran, zaman yang penuh dengan dekadensi moral. Kemudian engkau diutus oleh Allah untuk merubah kondisi yang buruk itu menjadi kondisi yang baik dan indah. Rasulullah, apakah kondisi yang baik dan indah ini akan bisa menjadi buruk lagi? Rasulullah menjawab, iya, na'am. Mendengar jawaban Rasulullah begitu, Hudzaifah bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah kondisi yang buruk itu bisa berubah menjadi baik lagi? Rasulullah menjawab, tentu, namun tidak sebaik pada zaman dahulu. Mendengar jawaban Rasulullah begitu, Hudzaifah bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah kondisi yang agak baik itu akan bisa berubah menjadi buruk lagi? Rasulullah menjawab, iya, na'am. Dikarenakan adanya sekelompok yang pekerjaannya senantiasa mengajak kepada kemaksiatan dan kemungkaran. Dan barang siapa yang mengikuti seruannya, niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mendengar jawaban Rasulullah begitu, Hudzaifah bertanya lagi, ya Rasulullah, siapakah gerangan orang yang pekerjaannya senantiasa mengajak kepada kemaksiatan dan kemungkaran itu? Rasulullah menjawab, bukan orang lain, tapi dari bangsa kita sendiri. Bahasanya sama dengan bahasa kita, kulitnya pun juga sama dengan kulit. Hudzaifah bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana seandainya pada saat itu saya menghadapi zaman seperti itu? Rasulullah menjawab, masuklah kamu ke dalam jamaah kaum muslimin dan ikuti seruan pemimpinnya. Hudzaifah bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana seandainya pada saat itu saya tidak menemukan jamaah kaum muslimin? Organisasi Islam sudah campur baur, tak karu-karuan. Apa yang harus aku lakukan? Jangan masuki organisasi dan jamaah itu sampai kamu mati dalam kondisi yang seperti itu. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, suatu dialog antara Hudzaifah dan Rasulullah yang begitu dalam maknanya, yang menggambarkan bahwa situasi dan kondisi itu senantiasa berubah, yang menggambarkan bahwa situasi dan kondisi itu tidak pernah tetap silih berganti. Dari zaman jahiliyah, zaman yang penuh dengan kemaksiatan, kemungkaran, dekadensi moral, kemudian Allah mengutus Rasulullah dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan,
dengan Al-Quran, dengan Islam ini sebagai tatanan pedoman hidup manusia, sehingga tatanan itu menjadi baik dan indah, kemudian berubah menjadi buruk, kemudian berubah lagi menjadi baik lagi, namun tidak sebaik pada zaman Rasulullah, dikarenakan banyaknya umat yang menyeru tanpa menggunakan dasar petunjuk Allah. Dengan ilmu pengetahuannya, dengan logikanya, dengan retorikanya, dengan imajinasinya, seakan-akan itu merupakan sebuah kebenaran. Dan kadang-kadang kita sendiri juga membenarkan. Namun apa yang disampaikan itu karena tidak menggunakan dasar petunjuk Allah, maka sasarannya pun menjadi tidak baik dan tidak benar. Kemudian berubah menjadi buruk lagi, dikarenakan adanya sekelompok orang yang pekerjaannya senantiasa mengajak kepada kemaksiatan dan kemungkaran. Dan kita diberikan penjelasan oleh Rasulullah bahwa orang yang pekerjaannya mengajak kepada kemaksiatan dan kemungkaran itu bukan orang lain, tapi dari bangsa kita sendiri. Bahasanya sama dengan bahasa kita, kulitnya sama dengan kulit kita, kadang-kadang namanya juga sama dengan nama kita. Ada Abdullah, ada Ma'ruf, namun konsep-konsep kehidupannya tidak ada yang pernah nyantol dengan Islam. Konsep-konsep kehidupannya senantiasa membesarkan hawa nafsu dan seksual. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih kalau kita simak di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 140, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iyam saskum korkum faqad masal qauma korkum mithlu wadil kal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul dzalimin. Yang artinya, jika kamu dalam perang Uhud itu mendapatkan luka, kami pun dalam perang Badar itu mendapatkan luka yang serupa. Wadil kal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan akan aku pergilirkan di antara manusia. Waliya'lamallahu alladzina amanu, agar Allah mengetahui siapa di antara kamu yang beriman kepada Allah. Wallahu la yuhibbul dzalimin, dan Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berlaku zalim. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang peristiwa perang Uhud dan perang Badar yang dialami oleh umat Islam. Dalam perang Badar jumlah umat Islam itu sedikit, peralatan dan persenjataan yang digunakan untuk melawan orang-orang kafir itu apa adanya. Itu umat Islam mendapatkan kemenangan yang luar biasa menghadapi orang-orang kafir. Lalu mengapa di dalam perang Uhud jumlah umat Islam itu sudah banyak, peralatan dan persenjataan yang digunakan itu juga lengkap, strategi peperangannya pun juga bagus, mengapa di dalam perang Uhud itu mendapatkan kekalahan yang luar biasa? Dijawab oleh Allah, wadil kal ayyamu nudawiluha bainan nas, akan aku pergilirkan di antara manusia. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, kadang-kadang susah, kadang-kadang gembira. Itu hal yang wajar bagi Allah. Wadil kal ayyamu nudawiluha bainan nas, akan aku pergilirkan di antara. Untuk apa?
waliya'lamallahu alladzina amanu, agar Allah mengetahui siapa yang tetap beriman di antara kamu sekalian. Tidak sedikit umat Islam itu berpaling dari peringatan Allah dan Rasulullah ketika menghadapi kekalahan dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud mendapatkan kekalahan itu tidak terima umat Islam. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, akan aku pergilirkan di antara. Untuk apa? Waliya'lamallahu alladzina amanu, agar Allah mengetahui siapa di antara kamu yang tetap beriman kepada Allah dan Rasulullah. Tidak sedikit umat Islam yang berpaling dari peringatan Allah dan Rasulullah ketika menghadapi kekalahan dalam perang Uhud. Wa yattakhidha minkum syuhada, agar Allah mengambil di antara kamu sebagai syuhada. Kalau dalam perang Uhud itu dimenangkan oleh Allah, umat Islam tidak kenal namanya Hamzah, paman Rasulullah yang gugur dalam perang Uhud, yang dadanya dibelah oleh Wahsy. Wallahu la yuhibbudz dzalimin, dan Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berlaku zalim. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ayat ini kita tarik dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, tidak sedikit umat Islam yang gugur untuk membela kemerdekaan bangsa kita ini. Tidak sedikit para santri, para kiai yang gugur melawan penjajah. Toh setelah merdeka umat Islam tidak menikmati sebuah kemerdekaan. Dari zaman Orde Lama berubah menjadi Orde Baru, berubah menjadi zaman reformasi, dan sampai saat ini toh umat Islam masih tetap termarginalkan, tetap terpinggirkan, tetap masih menjadi bulan-bulanan. Dijawab oleh Allah, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, akan aku pergilirkan di antara manusia. Untuk apa? Waliya'lamallahu alladzina amanu, untuk mengetahui siapa di antara kamu semua yang tetap membela kebenaran, membela negara Republik Indonesia ini, dan siapa yang ingin menjual bangsa kita ini. Waliya'lamallahu alladzina amanu, agar Allah mengetahui siapa di antara kamu. Wallahu la yuhibbudz dzalimin, dan Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berlaku zalim. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian yang terakhir ada sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, sayati alan nasi sanawatun khodda'ah, akan datang pada kamu tahun-tahun yang penuh kedustaan yang menimpa manusia. Sayati alan nasi sanawatun khodda'ah, yaitu yusaddaqu fihal kadhib, orang-orang yang jujur yang didustakan. Orang yang jujur, orang yang benar yang didustakan. Wa yukadzibu fihas shadiq, dan orang-orang pendusta yang dibenarkan, yang dipercaya. Kemudian wa yu'tamanu fihal qain, dan amanat yang diberikan kepada orang-orang yang khianat. Jadi amanat itu diberikan oleh orang-orang yang justru sebagai pengkhianat. Wa yukhawwinu fihal amin, dan orang-orang yang jujur yang dikhianati. Wa yantiqu fihar ruwaibito, dan ruwaibito yang dituruti bicaranya. Inilah berkat
Berkata para sahabat, wa marruwaibido ya Rasulullah. Apakah yang dimaksud dengan ruwaibido itu ya Rasulullah? Qala ar-rajulut tafitu fi amril ammah, yaitu orang-orang yang bodoh yang ikut mengurusi urusan orang banyak, urusan umat. Jadi urusan umat jika dipegang oleh orang-orang yang bodoh, maka kata Nabi pangtadiris. Mudah-mudahan hadirin sekalian, renungan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini menambahkan kepada kita semua pengetahuan dan tetap kita dalam keimanan kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Nasrum minallah wa fadlun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.